Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Suara saya terdengar ya? Halo, halo. Iya terdengar. Oke, kita mulai aja ya. Untuk sesi kali ini kita akan bahas mengenai .NET Identity ya. Jadi seperti biasa, kita pertama-tama sedikit teori ya. Nanti kita coba praktekkan bagaimana cara membuat .NET Identity ini ke dalam aplikasi ya. Nanti aplikasinya itu ada dua ya. Jadi yang pertama untuk API dan yang kedua untuk konsep yang MVC. Oke, kita secara teori ya, .NET Identity itu adalah sistem manajemen identitas yang dibangun Microsoft untuk aplikasi web ASP.NET Core ya. Jadi eh, kata kuncinya di sini adalah web ya. Jadi untuk aplikasi web khususnya ASP.NET Core. Kemudian fiturnya itu adalah untuk mengelola pengguna ya. Jadi isinya itu autentifikasi, otorisasi, keamanan aplikasi web ya di dalam aplikasi web. Jadi dengan .NET Identity ini, jadi kita bisa lebih mudah ya menangani kayak pendaftaran, terus kita login, terus pengelolaan peran ya atau roles ya kalau teman-teman bilang, terus kemudian pengaturan sandi, serta fitur keamanan seperti verifikasi email dan pengelolaan sesi pengguna ya, teman-teman. Nah, ini penjelasan detailnya dari konsep .NET Identity ya. Jadi pertama itu pengelolaan pengguna. Jadi di sini itu ada pendaftaran pengguna ya, teman-teman. Terus pencarian pengguna, kemudian penghapusan. Kemudian di sini ada fitur autentifikasi. Jadi ada autentifikasi berdasarkan formulir, autentifikasi berdasarkan token ya, token based authentication. Ya, contohnya di sini ada JWT ya. Kemudian ada autentifikasi eksternal ya. Jadi kayak sosmed ya, connect ke sosmed. Di sini ada contohnya ada Google, Facebook, Twitter dan lain sebagainya. Jadi menggunakan OAuth atau OpenID Connect. Yang ketiga ada otorisasi. Jadi di otorisasi ini ada rules ya teman-teman. Jadi rule based authorization RBA. Jadi membatasi akses user itu berdasarkan rules-nya, jadi berdasarkan perannya. Misalnya ada user admin, ada user-user, ada user manager gitu ya, mempunyai akses yang berbeda. Kemudian ada claims ya di sini. Biasanya di sini klaim ini mencakup nama pengguna, email, tanggal lahir, hak akses khusus dan lainnya ya. Ini contoh pengguna dengan claim rules, misalnya admin bisa memiliki akses ke halaman admin gitu ya. Terus misalnya pengguna dengan klaim subscription premium ya, misalnya sebulan premium bisa mengakses konten premium. Itu contohnya. Kemudian yang keempat itu ada pengelolaan sandi ya. Jadi pengaturan kata sandi minimal. Jadi kalau kita bikin kata sandi itu kan biasanya ada aturannya ya. Jadi minimal mesti panjangnya berapa, terus menggunakan huruf besar, huruf kecil dan sebagainya. Kemudian ada pembaruan dan reset kata sandi. Yang kelima, verifikasi email. Jadi untuk konfirmasi ya, konfirmasi email yang diberikan pengguna benar dapat digunakan biasanya saat pengguna mendaftar ya. Jadi email verification. Yang keenam ada manajemen sesi pengguna. Jadi di sini ada penyimpanan sesi pengguna ya. Jadi menggunakan cookies atau token. Kemudian ada timeout session. Jadi membatasi sesi pengguna. Misalnya di sini ada 30 menit ya. Terus pengguna tetap login
Fitur ini memungkinkan pengguna tetap masuk meskipun mereka menutup browser jika menentang opsi ingat saya. Nah, di sini yang ketujuh ada fitur keamanan lainnya ya. Jadi melindungi aplikasi dari ancaman umum ya. Jadi yang pertama itu menggunakan HTTPS ya. Kemudian login yang gagal berulang ya. Misalnya ini bentuk brute force, multifactor authentication (MFA) dan sebagainya. Biasanya kalau untuk brutal force nih bisa juga ya pakainya captcha atau apa ya dan sebagainya di front end. Tapi kalau di API saya rasa nggak ada ya kayak captcha. Kemudian yang kedelapan integrasi dengan database. Jadi pengguna peran klaim segala data-data ini ya. Jadi data pengguna, peran, klaim dan pengaturan lainnya dalam database relasional ya, misalnya SQL Server di sini contohnya. Tapi bisa juga database yang lain ya, kayak MySQL dan lain sebagainya. Kita bisa sesuaikan. Ini tabel utamanya di sini ada ASP.NET User ya, terus ASP.NET Rules, ASP.NET User Rules, dan sebagainya nih. Ini nanti otomatis tercreate ini kalau kita pakai identity ya. Oke, yang kesembilan ini ada token based authentication ya. Jadi untuk aplikasi API ya. Jadi menggunakan single page application, SPA, jadi bisa menggunakan token based authentication kayak JWT ya. Kemudian yang ke-10 penerapan dan pengaturan ya. Jadi ini langkah-langkah untuk menambahkan identity ya di aplikasi. Jadi pertama menambahkan paket widgetnya untuk identity dan identity framework, kemudian mengkonfigurasi DB konteks, membuat model customnya, terus menambahkan mengkonfigurasi layanan identity di dalam pipeline aplikasi ini biasanya di program CS ya teman-teman. Kemudian membuat controller dan tampilan ya untuk login, pendaftaran dan sebagainya. Ini implementasinya ada di MVC, bukan di API. Kalau di API hanya sebatas controller ya, jadi nggak ada view-nya. Kemudian yang keenam menambahkan peran klaim ya. Jadi untuk pengelolaan otorisasi berbasis peran ya. Nah ini ada kesimpulan. Selanjutnya kita bicara kelebihan dulu. Ini kelebihan dari .NET Identity. Jadi yang pertama itu kelebihannya adalah integrasi langsung ya dengan ASP.NET Core. Jadi memudahkan pengembang ya untuk menangani autentifikasi dan otorisasi. Kemudian yang kedua fitur keamanannya lengkap ya. Jadi .NET Identity ini menawarkan banyak built-in fitur ya keamanan ya seperti hashing dan enkripsi kata sandi, verifikasi email, terus pengaturan kata sandi yang kuat, kemudian ada autentifikasi dua faktor ya, kemudian pencegahan dari serangan brute force ya, jadi membatasi jumlah percobaan login yang gagal ya. Kemudian yang ketiga ada manajemen peran dan klaim ya. Jadi di identity ini ada yang pertama itu ada salah satunya adalah ada rule based authorization ya dan claim based authorization ya. Kemudian ada dukungan autentifikasi eksternal, kemudian dukungan multifaktor authentication. Ini yang kata pakai OTP ya teman-teman ya. Jadi verifikasi dua langkah atau by email. Kemudian kemudahan dalam pengelolaan pengguna dan peran. Ini kelebihannya salah satunya ini ya. Yang ketujuh ada skalabilitas.
Jadi bisa di aplikasi kecil sampai aplikasi yang besar tuh kita bisa implementasikan ya. Nah, di sini ada dukungan yang baik dan komunitas besar. Ini kelebihannya. Tapi selain kelebihan, kita juga untuk .NET Identity itu memiliki kekurangan ya. Yang pertama ini kompleksitas dalam implementasi lanjutan. Nah, biasanya kalau kita mau custom gitu ya, yang lebih advance lagi atau kita pengennya sesuai kebutuhan yang berbeda dari dasarnya ini, karena dia udah standar ya teman-teman. Jadi untuk kustomisasi sama implementasi lanjutan itu lebih sulit ya teman-teman. Nah ini eh, salah satunya. Kemudian yang kedua, terlalu banyak fungsi bawaan ya. Jadi eh, dia tuh bawaannya udah banyak. Jadi ada beberapa ya, misalnya kita bikin aplikasi yang kecil, kita nggak butuh nih sampai rules atau yang dan sebagainya nih kayaknya akhirnya jadi istilahnya jadi daging lebih ya teman-teman, nggak kepake. Tapi kalau yang kita kepake semua sih mungkin ini ya, kayak misalnya fitur bawaan itu kayak misalnya tadi ya ada MFA dan sebagainya. Kadang-kadang kita kan nggak perlu ya multifaktor authentication itu. Kadang kita cukup ya udah yang penting user itu bisa login, bisa akses gitu, punya otorisasi, punya rulesnya apa, nggak perlu istilahnya sampai ke level yang lebih jauh gitu ya misalnya. Kemudian ada, nah ini tadi yang saya sudah sebutkan juga nih keterbatasan kustomisasi ya. Jadi meskipun bisa dikustomisasi, tapi ada batasan ya tetap ya. Misalnya ingin memiliki alur kerja yang sangat berbeda ya dari yang udah ada standarnya, ini malah jadi merepotkan ya kalau untuk di custom. Tapi kalau kita mau pakai fitur bawaan standar, saya rasa nggak masalah ya teman-teman ya. Kemudian yang keempat ini mengenai ukuran dan performa ya. Nah karena tadi ada tambahannya itu banyak ya, jadi bikin agak berat ya teman-teman. Jadi penyimpanan data pengguna juga peran klaim segala macam ini bisa membebani aplikasi kita ya. Nah, ini contohnya untuk microservices kayaknya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu efisien ya teman-teman. Karena kebutuhannya yang ringan ya, yang ringan dan lucu-lucu. Kemudian yang kelima ini kekurangannya adalah ketergantungan ya. Jadi ada ketergantungan pada entity framework ya. Jadi sangat bergantung pada IF Core untuk melakukan operasi CRUD ya. Nah, ini bagi pengembang yang tidak nyaman dengan eh, nah ini jadi berkaitan dengan ORM ya, yang kemarin sudah saya jelaskan ya. Karena ini dia pakainya IF Core, otomatis kita pakai ORM-nya IF ya, Entity Framework. Jadi kalau pakai ORM yang lain tuh bisa jadi kendala. Kemudian yang keenam terlalu terikat ya pada .NET Core, terus penyebaran database yang rumit, terus pengaturan peran klaim yang bukan desain yang teliti, ini salah satunya ya. Nah ini kesimpulan. Nah ini kita coba melakukan implementasi ya, implementasi di web API dan web MVC ya, menggunakan ASP.NET Core. Ini saya eh, jelasin dulu sedikit. Ini contoh implementasi untuk web API ya. Jadi pertama-tama itu kita tambahkan dulu komponennya dari Nugget ya. Nah di sini ya komponennya ada di sini ada 4 di sini kebetulan. Jadi ASP.NET Core Identity, Entity Framework Core yang pertama.
Yang kedua SQL Server untuk database-nya. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman pakai database yang lain gitu ya, kayak misalnya apa? Misalnya Postgres atau pakai MySQL itu nanti ini disesuaikan ya, bukan SQL Server. Kemudian di sini ada tools, JF Core Tools. Kemudian authentication-nya kita kan pakai JWT Bearer ya. Nah, yang ketiga, langkah yang ketiga itu eh, application user dan application DB context ya teman-teman. Jadi yang kedua itu, yang ketiga ya, ini kita buat konteksnya ya. Jadi untuk menyambungkan ke database. Nah ini untuk eh, identity-nya ya. Jadi di sini ada application user ya. Ini namanya, nama kelasnya. Ini dia inherit ke library ini ya, identity ya, ASP Core Identity. Nah ini contoh konteksnya. Terus kita konfigurasi di program CS ya teman-teman. Ini contohnya nih program CS-nya. Jadi konfigurasi koneksi ke database-nya di sini ya. Ini ada DB konteks. Tapi jangan lupa ya teman-teman di sini ada app setting ya. Jadi nanti connection string-nya ada di app setting JSON ya. Kemudian di sini menambahkan identity ya, fitur identity-nya, add service. Kita ngambil dari kelas yang udah kita buat tadi ya, application user. Kita sambungin ke identity role ya. Nah, ini di store di application DB Context. Jadi melalui DB Context, ini default token providers-nya. Nah, di sini kita tambahkan untuk autentifikasi JWT. Nah, di sini JWT-nya kebetulan ada beberapa parameter ya teman-teman buat validasinya. Jadi pertama validate user, audience, lifetime, dan sebagainya. Kita pakai symmetric security key ya. Sini ada encoding, UTF-8, get bytes-nya. Nah, ini kita ada secret key-nya, ini juga ngambilnya dari app setting JSON ya, teman-teman. Nah, ini service yang lainnya ya. Contohnya ada controllers. Kalau di API itu cukup controls ya. Kalau MVC nanti ada add controllers with view. Kemudian di sini endpoint ya untuk API-nya. Ini Swagger-nya, Swaggerian. Nah, di sini untuk tambahan konfigurasi token Swagger-nya ya. Jadi untuk masukin mirror-nya. Ini security requirement-nya, Open API security, dan seterusnya ya. Di sini ada authentication, kita pakai authorization, HTTPS, redirection ya. Jadi untuk mengaktifkan autentifikasi dan otorisasi. Kemudian application map controllers ya. Jadi di middleware-nya ini ada beberapa, nanti kita tambahkan. Kemudian, nah ini jangan lupa ya teman-teman, kita ngatur connection string. Nah ini contoh default connection, key-nya sebagai key ya. Nah ini connection string yang kita buat. Kemudian ada konfigurasi untuk JWT teman-teman ya. Jadi isinya itu ada issuer, audience, kemudian ada secret key ya. Nah ini biasanya kita buat kuncinya eh, yang tadi ya asymmetric key security ya teman-teman yang ada di sini tadi. Nah itu yang nanti key-nya itu kita pakai buat nah ini symmetric key-nya kita pakai buat encoding ya. Jadi nanti token kita di ini kan nah menggunakan secret key diacak ya. Jadi kuncinya ada di situ. Nah yang ini yang istilahnya
Mungkin kalau dari sisi hacker nih banyak yang ngincer nih, biar bisa ngakses ya teman-teman ya sisinya. Kemudian kita buat controller ya. Oh ya, mungkin sebaiknya kita buat ininya dulu ya, konfigurasi settingan ininya, baru buat programnya ya, baru edit di programnya. Jadi langkahnya itu sebenarnya ke sini dulu nih, app setting JSON dulu, baru ke program ya, program CS. Nah, yang kelima ini kita buat controllernya ya. Di sini out controller contohnya. Oke, di sini ada out controller, controller base ya, API controller. Oke, di sini kita buat satu constructor ya, teman-teman. Kita ngambil dari eh, user manager ya tadi. Ini site manager, application user. Kita ngambil juga icon configuration ya untuk baca eh, konfigurasi kita yang ada di app setting JSON nih biasanya. Kemudian di sini ada konstruktornya. Oke. Nah, ini kita buat register pendaftar baru ya, kita metodenya pakai post. Nah, ini ngambil datanya dari body ya. Ini modelnya, ini nama modelnya ya. Oke, ini selanjutnya bla 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 dan seterusnya ya teman-teman ya. Ada apa lagi di sini? Nah, ini untuk get user ya. Nah, di sini ada authorize. Yang keenam kita buat model ya, nanti buat model untuk register. Ini untuk register model, ini nggak pakai ID ya, jadi hanya full name, email, password. Kemudian ini untuk login model, model loginnya. Nah, kemudian kita melakukan migrasi ya teman-teman. Jadi cara jalan ini jalannya perintah sintaknya cuma kemudian terakhir kita coba mengakses ya API, kita coba daftar. Nah, ini ada contoh sampling datanya. Kemudian kita tes login. Kalau berhasil, maka kita dapat JWT ya. Nanti JWT itu nanti kita pakai buat masuk ke controller yang udah kita buat. Nah, ini kalau kita pakai Swagger ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain sebelum kita mulai buat aplikasi menggunakan identity. Kalau nggak ada, kita bisa mulai langsung ya. Pertama, kita buka project ya. Oke, kita pilih bahasanya C#, all platform, kita pilih API ya. Kemudian kita pilih ASP.NET Core Web API. Kemudian next, ini kita namain apa ya? Identity API. Kita next. Kita ingat ya, ini framework yang kita pakai 8. Ini contohnya ada yang 9, ada yang paling rendah itu 31 ya, 3.1. Kemudian 5, 6, 8, terakhir 9. Tapi kita pakai yang 8 aja. Ini authentication tab-nya kita non dulu ya. Kita kosongin.
Ininya kita biarin dulu, kemudian kita create. Oke, ini udah muncul project kita ya. Kita tutup aja. Ini saya turunin. Oke, kita coba dulu bentar ya. Kita coba running. Kita tes dulu. Oke, ini server Castralnya udah jalan. Oke, teman-teman bisa lihat di sini juga ada diagnostiknya ya. Jadi pemrosesan memorinya, sini kalau ada event, bisa kita lihat secara detail ya. Ini penggunaan CPU-nya ya, teman-teman. Ini masih tinggi karena baru loading ya. Oke, ini udah jalan. Oke, ini halaman pertama ya sebelum kita apa-apain ya. Ini masih standar, template standarnya pakai weather forecast ya teman-teman. Kita bisa coba sih, kita execute. Nah ini output eh, respons dari JSON-nya dari request yang kita ini ya, execute metodenya get. Ini udah jalan ya. Kita stop dulu, komennya kita close. Nah karena kita nggak butuh ini ya, weather forecast, kita hapus aja. Oke, controller juga kita nggak perlu yang ini weather forecast-nya. Oke, ini masih kosong kan ya. Kita ikutin step by step langkah dari sini. Oke, langkah pertama itu kita tambahkan ini ya, package-nya. Ini kita bisa pakai komen atau kita bisa pakai nugget ya. Di sini saya pakai nugget aja di sini. Kita copy. Nah, caranya kita ke dependensi ya. Kita add manage nugget package ya, teman-teman. Nah, ini kita buka di sini. Nah, nanti terbuka ada tampilan seperti ini. Nah, kita klik yang tab browse ya. Oke. Kemudian kita cari ya yang tadi ya, apa aja. Nah, di sini ada entity framework core. Nah, kalau di sini kita bisa milih versinya ya. Karena kita pakai 8, kita sesuaikan di sini. Kita ambil yang versi 8 juga. Karena kalau beda versi, biasanya nanti jadi masalah ya, teman-teman.
Kemudian kita klik install, kita accept. Oke, nanti kalau sudah terinstall, ininya ada uninstall, ada update ya. Oke, kalau kita pakai komen juga bisa ya di sini, di developer PowerShell kita pakai komen, cuma masalahnya agak repot, kita mesti tahu ya versi ininya ya. Jadi kita mesti masukin juga versinya. Tapi kalau kita nggak tahu, biasanya dia langsung ngambil yang terakhir ya, versi terakhir. Nah itu yang makanya suka bermasalah jadi teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Kita cari untuk SQL servernya ya. Cari lagi SQL server. Oh, nggak ada. Nah, yang ini ya, teman-teman. Sama ini disesuaikan juga ya. Versinya 8012 ya. Kita install juga. Oke, kita lanjut lagi untuk toolsnya ya. Oke, sama kita ambil yang 8012. Untuk selanjutnya JWT Mirror-nya ya. Library untuk JWT Mirror. Ini juga sama ya. Kita sesuaikan. Install. Oke, sudah selesai. Kalau mau lihat apa yang udah kita install, kita bisa ke tab install ya, teman-teman. Ini kita kosongin dulu. Jadi ini adalah komponen yang kita pakai ya, yang udah ada dari ini. Nah, untuk Swashbuckle ini bawaan ya, untuk Swagger ya, Swagger Tools for documentation ya. Jadi built-in. Oke, selanjutnya di sini kita buat application user CS ya. CS kita bikin satu kelas namanya application user. Kita kembali lagi ke codingan. Sini kita bikin satu model aja ya. Bikin satu folder. Folder namanya models. Kita klik kanan, kita add class ya. Oke, namanya tadi ya, application user. Kita add. Oke, di sini kita udah buat application user ya.
Kita lihat di sini. Oke, kita ambil di sini ya. Kita ambil kelasnya aja. Namespace-nya udah standar. Nah, ini nyambung ya. Ini kita punya satu namanya full name ya. Di sini kita sambung ke identity user ya. Nah, kalau mau lihat penjelasannya kita bisa deketin ya. Ini kelasnya dari mana? Jadi kelasnya dari Microsoft ASP Netcore Identity teman-teman ya. Jadi default implementation identity of identity user ini seperti ini ya. Jadi which uses a string as primary key. Kita bisa klik. Jadi kalau kita klik detailnya, kita masuk ke IntelliSense ya. Nah ini ada library-nya dari identity user ya, kelas library-nya. Oke, kita lanjut lagi. Eh, kita bikin satu konteks ya, application DB konteks. Kita taruh di folder aja ya. Misalnya saya namain konteks. Kemudian tadi namanya copy aja. Application DB konteks. Kita tambah ya, add new class ya. Ini saya copy juga lah, biar cepet ya. Oke, ini pakai identity DB konteks ya. Kalau standarnya, kalau kita nggak pakai identity, kita langsung DB konteks saja. Ini rujukannya ke model mana nih? Jadi kita ngerujuknya ke application user yang tadi udah kita buat ya, model yang kita buat. Nah ini konstruktor dari ininya, application DB konteksnya ya. Jadi kita ada option base dasar opsinya yang nanti kita sambungin ke program.cs ya untuk service-nya. Selanjutnya kita buat, nah ini langsung ke program CS ya. Kita harusnya ke app setting dulu sih. Sebentar, lanjut ya. Setting, kita buat app settingnya dulu. Kita tambahin connection stringnya ya. Connection string sama tadi untuk konfigurasi JWT-nya. Nah ini kebetulan pakai local DB ya. Saya pakai MSSQL local DB jadi instannya. Database-nya apa? Misalnya nama database-nya kita DB identity misalnya. Sini kayak
karena lokal ya kita bisa pakai trusted connection ya. Tapi kalau misalnya kita servernya beda tempat, biasanya kita pakai autentifikasinya kita masukin username sama password. Tapi karena di sini saya menggunakan lokal buat contohnya ya, jadi kayak ini pakai trusted connection terus. Nah, teman-teman bisa pelajari lebih lanjut ya mengenai connection string. Ini kebetulan kita pakai SQL Server. Kalau pakai yang lainnya, misalnya Postgres atau MySQL, nanti bisa disesuaikan. Oke, di sini contohnya tadi ya, ada secret key. Ini bisa kita masukin sesuai kebutuhan kita ya. Jadi nggak mesti seperti ini. Ini juga masalah user dan audiensnya kita bisa ganti ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke program ya, program CS. Ini saya coba saja deh dari yang tadi. Saya coba aja, biar cepat. Oke, di sini untuk nyambungin ya, jadi dengan konteks sama konfigurasi dari connection string kita buat tadi. Terus kemudian di sini ada service untuk menambahkan identity. Ini untuk menambah autentifikasi JWT-nya. Kemudian ini untuk menambahkan layanan Swagger-nya ya, teman-teman. Jadi untuk Swagger-nya kita bisa masukin JWT Mirror. Kemudian untuk middleware-nya di sini ada uh, Swagger juga ya. Kemudian ada HTTPS redirection, authentication, authorization, web controller, kemudian run-nya, menjalankan aplikasi. Oke, setelah program ini selesai ya, program CS, selanjutnya kita bisa buat controller ya. Nah, ini contohnya di sini ada out controller ya, teman-teman. Di sini saya coba saja langsung deh. Oke, kita buat controller ya. Di folder controller. Kita klik kanan, kita add controller, kemudian kita pilih yang API ya, jangan yang MVC. Oke, saya pilih MT aja. Oke, ini controller yang udah kita buat ya. Sorry, untuk value. Sama-sama. Tambah. Add controller API. Namanya ya tadi ya, out controller. Kita add. Oke, yang tadi kita coba saja. Biar nggak lama ya. Daripada melihat saya ngetik gitu kan. Kayaknya nggak guna ya. Oke, di sini ada yang belum dibuat ya. Register model belum kita buat. Login model juga belum kita buat. Jadi nanti kita buat dulu. Oke, di sini ada
buat get user ya. Get user, ini buat generate tokennya. Nanti kita coba ini untuk login, kemudian ini untuk register. Oke, kita buat dulu ya model buat register modelnya. Oke, register model. Di sini, di sini ini ya, full name, email, password. Jadi untuk register kita butuh full name, butuh email, butuh password. Kemudian login modelnya ya. Kita bikin kelas lagi. Kelas namanya login. Kita add ya. Login model. Kita login butuhnya email dan password. Oke, nanti out controllernya udah nggak error lagi ya. Tadi kan masih error merah. Oke, di controller ini ada fitur untuk register pertama. Datanya dari body ya, requestnya, namanya model. Kemudian nanti kalau model state-nya itu valid, dia akan masuk ke sini ya. Sukses, return. Kalau dia gagal, dia akan bad request ya. Oke, di sini ada login untuk kita login aplikasi. Nah, ini nanti ada pencarian ya, berdasarkan email. Jadi dari body juga ya, teman-teman. Jadi requestnya dari body, masuk ke login model. Ini nanti datanya ada di sini. Nanti email kita cari ya, eh, menggunakan user manager. User manager ini yang ada di sini ya, teman-teman bawaan. Jadi ini library-nya dari identity ya, teman-teman. Ini ke modelnya ya, modelnya application user. Dia mencari, kemudian kalau dia nggak ketemu ya, ini kalau tidak sama dengan null ya. Ini kalau ketemu berarti, kalau ada. Kalau ada, dia ngecek lagi passwordnya dari data user, itu model password. Nah, ini boolean ya. Istilahnya di sini, ini juga function bawaan ya, dari library yang udah kita install itu dari identity ya, teman-teman. Jadi di sini ada Microsoft ASP Netcore Identity. Oke, kalau dia sukses, kita akan mengenerate token ya. Nah, ini akan mengembalikan nilai dari tokennya. Kalau gagal, dia ke sini ya. Nah, ini ada fungsi untuk buat JWT token. Kemarin udah sempat kita bahas juga ya, teman-teman. Nah, ini isinya klaimnya nanti kita coba lihat juga ya, pakai JWT.io, apakah benar ya klaim-klaim yang ada di sini. Nah, di sini ada authorize ya buat ngejaga ininya. Jadi kalau kita nggak authorize, kita nggak bisa masuk ke sini, nggak bisa ngambil data user ya. Ini implementasi sederhana ini kira-kira seperti ini. Kemudian setelah kita buat controller, penjelasan, ini model tadi kita udah buat.
Oke, kita proses migration ya. Nah, ini kita coba jalanin migrasinya dulu ya ke database. Kita coba copy dulu. Kita kembali lagi ke sini. Caranya kita masuk ke developer PowerShell ya, teman-teman. Coba saya cek dulu ls. Nah, ini kita masuk ke projectnya ya, teman-teman ya. Jadi jangan di luar sini. Kalau di sini dia masih, ini bisa digedein nggak sih? Masih di folder solutionnya ya. Nah, kita masuk lagi ke folder identity ya. Ini ngeceknya kita pakai ls dulu ya. Kita masuk ke directory identity API. Pakai CD ya. Nah, kita cek di sini benar nggak projectnya ada di sini. Oke, benar. Tahunya dari mana? Dari sini ya. Ada yang .csproj. Kemudian kita ketikkan yang tadi ya, .NET spasi if spasi migration at initial create. Ini namanya aja sih. Teman-teman bisa buat eh, inisial pertama dan sebagainya misalnya. Oke, kita coba. Nanti dia otomatis akan buat satu kelas ya kalau berhasil. Hmm. The specific comment. Kayaknya ada yang salah, ada yang kurang. Coba aku keluar dari sini. Komennya mestinya migration, benar Pak. Kenapa nih? You intend to run a global tools, but the perfect executable is named with not found in the path. Nggak bisa ya? Kalau kayak migration langsung. Nah, teman-teman bisa juga ke ini ya, package manager console, ininya pakai add migration ya. Ini saya tambahkan di sini.
Oke, nanti kalau berhasil ya, kalau berhasil dia akan create ini nih folder migration ya. Nah di sini dia mengenerate dua file ya. Di sini ada, kita coba buka aja isinya apa. Nah ini kelas, bentar, saya turunin dulu. Nah ini kelas untuk migrasinya ya. Nah ini otomatis teman-teman. Jadi dari identity itu dia meng-create table ini, create table namanya ASP net user ya. Nanti kalau kita update database-nya ada beberapa table di sini. Ini isinya ya, isi tabelnya. Ya ada foreign key-nya dan sebagainya di sini. Nah, ini build modelnya otomatis ya, teman-teman. Dia langsung membuatkan satu model ya, build modelnya. Kemudian setelah ini kita coba masukin di komen ya, package manager console. Ini saya tambahin juga. Terus update database. Saya langsung aja di sini. Nah, kemudian kalau kita mau konekin ke database, kita langsung update database-nya ya. Ini saya coba buka dulu ya SQL Server-nya, biar kita bisa lihat ya hasilnya. Oke, ini saya masuk ke local DB ya, local DB SQL Server. Saya pakai Windows Authentication. Di sininya Trust ya, Trust Server Certificate. Kita connect. Oke, database yang tadi kita mau create itu adalah DB Identity ya. Kita lihat dulu, ada nggak DB Identity? Belum ada ya. Di sini Identity DB ini beda. Kita coba create ya dari hasil migration yang sudah kita buat. Oke, kita update database. Di sini build succeed ya, berhasil. Nah, dia otomatis akan mengenerate ya, mengenerate table dan database dan table-tablenya ya yang ada di sini secara otomatis. Maka kita bisa lihat di sini ya. Oke, di sini masih belum kelihatan. Kita coba refresh ya. Nah, ini sekarang kita udah ada nih DB identity. Isinya apa? Kita bisa cek di table ya. Nah, ini hasil dari migrasi yang tadi kita udah buat nih. Jadi ada ASP.NET Role Claims dan sebagainya ya.
dan kawan-kawannya di sini, dia otomatis tergenerate ya. Oke, artinya migrasi kita udah berhasil. Nah, sekarang tugas kita adalah mengetes ya, apakah aplikasi ini bisa berjalan dengan baik dan benar ya. Oke, kita coba running ya menggunakan F5 atau bisa klik ini ya, HTTPS. Kalau teman-teman misalnya HTTPS nggak bisa, biasanya kadang-kadang bisa pakai HTTP aja ya untuk ngejalaninnya. Oke, sekarang kita coba running. Kadang-kadang ada juga tuh temen yang istilahnya waktu jalanin HTTPS, dia kena sertifikat dan sebagainya ya di browsernya. Nah, itu bisa cobanya pakai HTTP. Nah, di sini udah tercreate ya. Jadi di sini ada register, kemudian ada login ya, kemudian ada get user ya di sini. Ini metode ya. Kemudian di sini ada untuk otorisasinya ya. Jadi untuk masukin token birarnya. Oke, pertama-tama kita cek dulu ya. Ini di database user kita coba select 1000 ya. Kita coba mau lihat dulu datanya ada apa enggak. Oke, di sini masih kosong ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba register satu user ya. Kita register, kita klik try out ya. Nah, ini request body nih. Request body ini nanti yang akan dibawa ke controller ya teman-teman ya. Jadi prosesnya itu dari sini ketika kita execute, dia akan memanggil controller yang ada di sini ya. Ini metodenya ya. Oke, kita coba tes. Kita masukin yang ini ya. Tadi untuk testingnya kita pakai apa nih? Ini ya. Nanti teman-teman bebas sih. Saya coba pakai data yang udah ada, misalnya ini. Atau kita coba tes gagal dulu ya. Kita string-string dulu deh. Kita coba execute ya. Ini bermasalah nggak? Karena passwordnya ini sebenarnya nggak bisa dan emailnya juga bukan format email ya. Kita tes dulu, execute langsung. Outputnya seperti apa teman-teman? Oke, kodenya error ya. Di sini ngasih tahu. Jadi kalau misalnya kita nggak sesuai, jadi di sini ada validasi ya, proses validasi. Errornya itu apa kesalahannya? Jadi pertama di sini ada password requires non alphanumeric ya. Jadi di sini ada penjelasan deskripsinya. Ini bawaan ya dari identity. Kemudian di sini ada masalah digit ya. Kemudian yang ketiga di sini ada upper ya. Jadi dia mesti huruf besar, huruf kecil ya teman-teman ya. Oke, jadi kita harus perbaiki ya format-format yang di sini. Kita coba pakai damis yang tadi ya, John Doe ya. Ini contohnya. Oke, kita coba kita debugging aja ya, biar tahu prosesnya kira-kira kayak gimana. Tadi ada di out ya. Oke, di sini ya teman-teman ya. Ini saya coba break di sini ya. Jadi di sini ada if model state valid ya. Jadi di situ pengecekannya itu prosesnya di sini nih, dia ngecek dulu nih dari data ini modelnya. Kalau misalnya dia valid, dia masuk sini. Tapi kalau nggak valid seperti tadi ya, dia return bad request ya ke sini. Oke, model set yang tadi nggak valid, tadi masuknya ke sini ya, valid ya. Oke, kita coba call aja ya dari program VPN kita execute.
Oke, saya break di sini tadi ya. Saya stop. Jadi pertama-tama ini requestnya untuk register. Ini dari body ya tadi ya. Jadi requestnya masuk ke register model ini. Di sini ada di sini ya. Ini kalau kita deketin, kita lihat di sini, kita bisa lihat nih isinya apa. Nah, di sini kebetulan yang mudah-mudahan kelihatan ya, teman-teman. Kayaknya di sini agak kecil. Di sini pertama isinya ada email, terus ada full name, kemudian ada password. Nah, ini model yang dibawa untuk meregister user ya. Nah, ini kita bisa lihat nih. Oke, coba saya view. Ini contohnya modelnya. Oke, ini untuk email ya. Nggak bisa digedein ya, teman-teman. Modelnya email, expressionnya. Nah, ini bisa dilihat lagi full name-nya apa, datanya. Ini data yang dibawa dari depan tadi ya. Oke, di sini ada validasi is valid. Kemudian saya coba jalanin ya pakai F10. Oke, di sini kita create baru ya. Jadi masuk ke model di sini. Username, ini new application ya. Ini application user ini modelnya ya. Model aplikasinya. Yang tadi ada di sini ya. Nah, ini application user ya. Ada full name. Di inherit dengan identity user. Kemudian kita masukin ya. Jadi username, email, emailnya juga email, full name-nya pakai full name ya. Nah, kemudian di sini create ya, create user berdasarkan model, model di sini, termasuk passwordnya ya. Jadi create asing, kita pakai user manager di sini yang tadi ya dari identity. Jadi functionnya ini create user asing ini dari uh, library yang udah disediakan ya. Jadi kita nggak bikin manual untuk create-nya. Oke, kalau dia berhasil, nah ini sini ada logic ya. Nah ini melakukan proses. Nah ini berhasil apa enggak? Kalau dia berhasil, dia akan mengembalikan registration successful. Nah ini return oke. Nah ini message-nya registration successful ya. Berarti dia berhasil registrasi. Artinya data John Doe ini udah masuk ke dalam database. Pertanyaannya benar apa enggak nih data John Doe ini masuk ke database? Kita bisa cek di sini ya. Nah ini kan tadi masih kosong ya. Kita coba execute lagi. Oke, sekarang datanya udah ada ya teman-teman. Nah di sini ada ID, ada full name, ada username, ada normalized username, ada email. Nah ini ada normalized email ya, sama dia dibesarkan. Nah email confirm ini biasanya kalau misalnya kita pakai autentifikasi dua faktor ya, misalnya udah dikonfirm belum. Kemudian di sini ada password hash, ini hasil hashing dari passwordnya. Kemudian ada security stamp-nya, sifatnya unik ya. Oke, dan sebagainya di sini. Nah, ID ini otomatis generate ya. Biasanya ini pakai GUID ya. Belum pernah kita bahas ya GUID. Oke, nanti kapan-kapan kita bahas mengenai GUID. Kemudian, oke datanya udah ada ya, teman-teman. Udah berhasil. Kodenya 200 ya kalau berhasil. Oke, sekarang kita tes buat login.
Oke, kita klik try out ya. Kita coba login. Kita salah-salahin dulu ya. Ini string, kita coba login pakai string. Kita coba step by step lagi. Di line 55 ya, saya break di sini untuk fungsi login. Oke, saya coba execute ya dengan parameter ini ya. Dengan email string, password juga string. Bisa nggak dia? Apa nih? DB konteks. Oke, di sini masuk ya datanya login model seperti tadi. Ini data yang kita lempar. Di sini ada email dan ada password. Kemudian kita jalankan dengan F10. Kalau user tidak sama dengan 0, artinya dia ngecek ya, usernya ini ada nggak apa nggak. Ini find by email. Nah, ternyata emailnya ini nggak ada ya. Artinya usernya ini nggak ketemu. Maka dia langsung return unauthorized ya, invalid login attempt. Oke, outputnya ada di mana? Outputnya ada di sini ya. Ini code errornya 401, invalid login attempt-nya. 401 itu masuknya ini ya, unauthorized. Ini kodenya ya, 401. Oke, sekarang kita coba masuk ke yang authorized ya. Tadi pakai John dulu ya. Ini saya kopas deh. Kita masukkan data ininya di body. Ini email, ini password. Kita execute kembali. Oke, ini bawaan dari depan ya tadi ya. Ini email, ini password. Kemudian kita cek ya, di sini kita find by email. Di sini juga pakai user manager, artinya kita pakai identity ya, bawaan function identity. Find by email, asing. Nah, ini kita coba cek usernya nol apa enggak. Ternyata usernya itu ada ya. Dia masuk ke sini, dia ngecek passwordnya. Nah, berhasil apa enggak? Kalau ternyata passwordnya benar, dia akan mengenerate token di sini. Nah, kita coba step by step juga ya untuk generate tokennya, biar enak sekalian. Nah, nanti dia lari ke sini ya. Ini saya break di sini. Kita bikin claim ya. Ini bikin new claim. Isinya ini masih kosong ya teman-teman ya. Ini objek yang masih kosong, variabel. Nah, di sini ada buat key ya. Nah, ini ngambil dari app setting yang tadi kita udah buat, symmetric key-nya, berdasarkan configuration. Nanti symmetric key-nya itu isinya kayak gimana nih. Nah, ini seperti ini ya. Ada crypto provider factory dan sebagainya. Ini pakai 264 ya. HMA CSA 256 ya. Ini algoritmanya. Kemudian di sini akan tercreate token ya. Nah, di sini expirednya dikasih 1 jam ya. Ini dalam hours. Nanti bisa disesuaikan ya teman-teman kalau butuh tokennya itu berapa lama. Misalnya 1 jam, misalnya hanya 1 menit. Kita bisa konfigurasi di sini. Signing credentialnya ini dari credit yang di atas ini ya, algoritmanya. Nah, ini akan dikembalikan ya. Bikin new return token handler ini write tokennya. Oke, setelah tokennya itu jadi outputnya itu berupa string ya teman-teman. Di sini kita lihat output dari generate token itu adalah string. Nah, setelah tergenerate, kita kembaliin nih. Ini return, oke, new token, nanti ada token ya. Isinya adalah token yang hasil di generate tadi. Oke, selesai sampai sini. Nah, ini hasil token yang tadi
sudah berhasil kita generate. Code-nya 200 ya, oke. Artinya. Nah, sekarang kita coba get ya. Kita metode get-nya nih. Nggak butuh parameter ya. Berarti kita bisa langsung kita try out. Di sini saya coba break lagi ya untuk get-nya. Di sini endpoint-nya ada authorize ya. Jadi kalau nggak authorize dia nggak bisa masuk sini. Kita coba aja ya. Kita coba execute. Kita continue dulu. Oke, masuk ke function get user data ya. Nah, di sini ada user ID ya, get user ya. Nah, ini berhasil masuk nih. Wah, ini mesti nggak authorize ya. Apa dulu? Ini harusnya dia nggak boleh ya, karena dia pakai token ya. Ini kenapa dia masuk ya, teman-teman? Berarti ada yang salah misalnya. Tembus. Kemungkinan key-nya masih ada di cache-nya, Om. Oh, masuk cage Ya, masih token ada di ya. dalam cache-nya itu. Tapi Harusnya itu normalnya dijalan. enggak sih, Pak. Dia harus masukin ke sini dulu sih. Ini nih. Nah, dia punya mirror ya, API key. Coba saya next dulu. Ada yang ketinggalan apa saya? Ini mestinya nggak bisa masuk nih ke sini nih. Execute ini. Kalau di browsernya dijalanin di incognito, Saya coba pakai Ctrl F5 ya kali ya. ya. Biar refresh. Kita coba langsung try out aja ya di sini. Masih masuk ini. Ini mestinya nggak dapet nih. Dia dapat mestinya BRL-nya juga nggak dapat kan? Iya karena belum masukin mirror. Oh, Mestinya kita pakai mirror, Pak. Nah, makanya ini mestinya nggak mesti iya masuk. harusnya nggak masuk itu. Iya, mestinya nggak masuk itu ada authorize. Karena kan dia belum belum dapat BRL-nya kan. Makanya saya curiga ini dia di dalam BRL-nya itu masih masih dalam cache dan masih dalam rentang waktu sejam itu. Oh, masuk ke season ininya ya. Betul. Tapi setelah saya sih pasti enggak sih. Makanya kalau mau dicoba pakai ini, pakai incognito browsernya. Oke, kita coba. Coba. Ini saya coba pakai ini dulu ya. Karena itu kan kekuatan apa keunggulannya si JWT dibanding dengan cookie. Sebentar. Create incognito itu ada di mana sih? Biasanya di sini ya. Untuk terus. Tapi pengalaman saya sih biasanya mestinya udah keblok gitu. 404. Bener ya?
unauthorized. Benar ini. Karena yang tadi itu kan masih ada di dalam cage-nya dan barrier-nya masih ada, masih berlaku dalam 1 jam. Iya, berarti kena ya, nggak kena di Kena, sini. kena. Coba Jadi coba. teman-teman ya bedanya antara JWT dengan session itu idenya begini. Antara browser sama server itu kan sebetulnya eh, protokol HTTP itu tidak memaintain state. Dia nggak peduli ini user udah login apa enggak. Dia cuma ada obrolan HTTP itu tidak ada satupun indikasi yang menunjukkan bahwa ini user sudah login apa belum. Nah, secara primitif, biasanya kita menggunakan session yang kita simpan di dalam cookie. Jadi pada saat kita mekanisme loginnya di situ, si server akan melihat bahwa oh ini proses login, begitu sukses, dia akan kasih semacam key-nya itu yang dikirim ke dalam browsernya si user, lalu disimpan di dalam cookie. Jadi ada session key-nya gitu. Nah, cookie ini gampang dicuri. Jadi kalau saya ngambil cookie-nya seseorang, berarti saya dalam kondisi login. Nah, di server itu nggak pernah tahu bahwa si user yang bawa cookie-nya ini adalah dari beda komputer dan sebagainya. Nah, dengan JWT itu mekanismenya berubah. Jadi pada saat si usernya itu akan meng-create dia punya session key dan session key-nya itu yang dikasih ke browser dan akan di-encrypt dengan session key-nya dia. Berarti kalau nanti orang cuma tahu ininya kondisinya itu kalau di login dia cek dengan apa namanya public key-nya si user, maka dia akan tahu ini dari tempat yang lain. Jadi di situ kelebihannya dari sisi JWT gitu. Nah, tapi begitu sudah kalau bisa diobok-obok lagi masuk punya kelemahannya itu. Kalau barrier-nya itu saya dapat, kan harusnya kan barrier-nya itu kan juga dalam kondisi traffic-nya itu di-encrypt. Nah, kalau orang bisa dapat itu, ya berarti lolos juga gitu dari Ya. kasus yang tadi itu gitu. Nah, itu biasanya handlingnya di ini, Pak. Biasanya ada konsepnya refresh token, Pak. Ya, Nah, itu betul. yang nggak bisa di iniin. Betul. Nah, tapi banyak programmer yang lupa di situ gitu. Ya biasanya kalau yang benar ya, yang benar Ya, ya. Implementasi betul. yang benar itu Makanya kan konsepnya dari API ah, apa namanya Open API itu kan berdasarkan dari sisi kontrak. Nah, ya, sayangnya Open API itu tidak ada mekanisme enforcement dari kontrak. Jadi kalau misalnya tadi itu udah di dalam kontraknya itu kan bahwa email harus ada tanda at keongnya itu terus lalu apa dan sebagainya itu yang berdasarkan dari sisi kontrak. Nah, si mm, programmer biasanya lupa menerapkan kontrak yang sangat ketat. Jadi iya, kalau misalnya pada saat API ngirim misalnya orang asumsi bahwa ID-nya sama dengan 1 gitu. mm, Berarti si programmer itu asumsi bahwa API ID itu pasti 1. Nah, biasanya kalau saya nge-pentest, saya kirim tuh ID, saya kirim apa GT1 berarti greater than 1 gitu. oh, Datangnya cuma 1 atau segambreng gitu. iya, Nah, biasanya programmer lupa. Dia pikir ya biasanya dia asumsinya equal, EQ 1 atau jadi angkanya cuma 1 berarti dia akan responnya cuma 1 record gitu. Tapi kalau iya, saya jahilin GT atau GE gitu, greater equal 1 ya keluarnya segambreng gitu kan. Nah, berarti kan terjadi itu jadi ah, programnya itu harus ketat di dalam bentuk kontraknya itu. iya. Jadi rules-nya mesti jelas ya, Pak ya. Betul. Nah, Nah, itu itu ini biasanya berkaitan injection nih ya, Pak ya. itu bukan injection lagi itu. Iya, iya, iya. Kalau Nah, yang jadi pentester ini itu biasanya usilnya di situ gitu. Jadi saya ah, nyoba gitu atau dibikin skor apa nilainya negatif misalnya. Terjadi hmm, crash apa enggak gitu. Ya hmm, berarti kan yang saya serang dari sisi aspek availability-nya itu. betul. Nah, itu teman-teman tambahan informasi. Terima kasih Pak Taro. Seru gini, ini seru. Hmm, Dan API ini saya sih encourage ya orang pakai Open API ini karena jadi kalau Open API misalnya kalau aplikasi pemerintahan dari dulu juga saya encourage harusnya itu
pemerintah itu akan menerbitkan satu library API sendiri yang berlaku di semua aplikasi pemerintahan. Jadi bukan setiap orang itu bikin API sendiri-sendiri. Jadi ada satu API Ada standar. standarisasi. Betul. Maintainnya juga enak gitu. Iya, Pak. Security-nya juga di-maintain dari satu tempat gitu. Mm-mm. Itu pembahasan lebih lanjut. Saya implementasi pakai Keycloak sih, Pak. Ya, betul. Saya pakai Keycloak ya. Itu Red Hat ya, Pak. Betul. Open source. Nah, itu saya sekarang ada implementasi di perusahaan. Dia API-nya jadi untuk autentifikasinya ke situ, Pak. Betul. Nah, makanya nanti kapan-kapan mau diskusi juga sama Pak Boleh, Tom. boleh, boleh, boleh. Jadi Boleh. kita untuk pentestnya juga sih, saya mau Betul. tahu di sini valuable nggak gitu ya, istilahnya worth it nggak kalau kita lakukan seperti ini gitu. Ya, Jadi sebenarnya kalau arsitektur ininya sih Pak, yang saya buat itu dia di belakang ya Pak ya. Jadi keycloak-nya itu ada di belakang. Jadi yang open itu kan API-nya ya, API gateway-nya. Tapi jalan ininya di belakang sih. Baru dikonsum di front end. Jadi ada beberapa layer ya, istilahnya ada. betul. Nah itu baru sih Pak, Sip, sip, istilahnya sip, sip. Sip. agak lumayan bagus sih. Tapi biasanya implementasinya mesti di perusahaan besar, besar sih. Ya, Kalau kecil nggak efisien ya. terlalu mahal juga. Masih open Pak, kalau Keycloak sendiri. Iya, tapi maksud saya terlalu mahal tuh resource orang yang ngerti Oh betul 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 garap yang itunya masih dikit. betul Pak. Karena Tuh. saya cek juga, saya coba research ya, istilahnya baru di seluruh dunia itu cuma nggak sampai 10% sih, nggak sampai 5% yang mengimplementasikan itu. Nah, itu yang saya bilang mahalnya di situ. Makanya nantilah Ya, ya. teman-teman nanti kita juga bisa untuk advance-nya ya, untuk lebih lanjutnya. Karena ini berkaitan dengan security application ya. Jadi nanti mungkin ada beberapa wejangan dari Pak Taro ya Pak. Saya cuma orang usil gitu. Jadi sharing usilan saya aja gitu. Oke oke oke. Nah kira-kira untuk implementasi identity di EPE kira-kira seperti ini ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya selagi masih ada sisa waktu ya. Silakan kalau yang mau bertanya, ini open mic kan Pak Tarong? Ya, langsung aja open mic aja nggak apa-apa. Silakan. Ini sih sederhana ya, istilahnya contoh sederhana. Kita belum masuk sampai rules-nya. Nanti kalau untuk implementasinya aslinya sih nanti dari rules itu nanti bisa get menu ya. Jadi biasanya nanti untuk dari sisi UI, nanti dari sisi UI itu dari kita setelah kita dapat rules, kita tahu nih kita bisa akses menu apa aja gitu ya. Jadi isinya untuk navigation dan sebagainya ya teman-teman ya. Oke silakan teman-teman. Kalau ada yang mau nanya bebas santai-santai aja. Kalau bisa tanyanya yang ringan dan lucu-lucu aja ya, biar saya bisa jawab. Ayo silakan. Mungkin karena keterbatasan waktu ya, ini kan kita baru implementasi untuk yang contoh yang API ya kawan-kawan ya. Mungkin nanti minggu depan kita coba yang konsep MVC ya. Jadi yang ada model view controllernya berkaitan Ya, dengan .NET ID. selangkah demi selangkah lah. Ya, kita jangan banyak-banyak dulu nih, ntar takutnya Yo, muntah gitu. nggak efektif nanti, nggak efektif kalau terlalu cepat gitu. Betul, Pak. Yang Oke. penting ada progres dari nggak tahu mulai ngerti dikit, dikit, dikit. Nggak mungkin juga langsung sekaligus Iya. semua lah gitu. Ya Kuncinya itu kayak PC pemahaman. begini kan juga 30-an tahun gitu kan merangkaknya gitu. Pelan-pelan. Pelan-pelan, Tenang, pelan-pelan, tenang. pelan-pelan. Santai aja. Yang penting nggak usah banyak-banyak. Yang penting biar sedikit tapi paham gitu ya, Pak ya. Betul, itu yang paling penting. Daripada gabruk-gabruk banyak-banyak tapi nggak paham, jadinya nggak efektif juga gitu.
Makanya saya coba berusaha pelan-pelan nih ngasih ngasih ininya. Ya, dan yang paling penting itu ngoprek sih sebetulnya. Kalau Iya cuma nyoba. lihat gini aja tapi nggak nyoba ngoprek sendiri, agak Nah, lambat juga tertatih-tatih gitu. Tapi kalau ngoprek, wah kok ketemu masalah gini ya, coba diatasin. Ketemu masalah ini ya, coba diatasin gitu. cari tahu Eh, ini betul, kenapa. itu nangkepnya lengketnya lebih lama itu. Iya. Makanya kalau yang udah pengalaman tuh namanya error mah udah kenyang lah, udah biasa. Iya, justru error tuh bikin Itu bikin yang seneng bikin itu. bikin Berarti ketemu penasaran. masalah, berarti ketemu yang Ini dipelajarin kenapa nih? gitu. Ya kayak tadi kan mungkin kita bisa sharing ya, istilahnya oh ini kenapa nih kok mestinya nggak boleh ini masuk sini. Tapi kok bisa masuk gitu kan. Nah, itu kan ada Ya. informasi-informasi yang mungkin kita bisa dapat ya, teman-teman. Jadi buat pelajaran juga buat saya dan teman-teman juga di sini. Terima kasih, Pak. Sama-sama, sama-sama, sama-sama. Saya juga belajar banyak ini. API kan berkembang terus ini dibanding zamannya saya baru belajar API dulu. Iya, betul. Nah, Silakan itu. kalau yang lainnya ada pertanyaan Ah. silakan ditanyain aja. Nah, untuk klaim itu sebenarnya kalau tadi dari login ya, kita dapat apa namanya? JWT-nya tuh teman-teman bisa bisa lihat tuh sebenarnya klaimnya apa aja sih. Oh, coba. Kalau nggak salah saya pernah nyoba ini juga. Lah, mana tadi itu? Lang, nah, sini. Kita coba di sini nih hasil dari JWT-nya. Ini bisa diinin juga loh. Pakai misalnya apa ya? Kalau saya JWT.io ya. Kalau kita masukin di sini, baca nggak? Nah ini kita bisa decode ya. Algoritmanya pakai apa? Ini sebenarnya dapat ya kalau dari ininya ya untuk expirednya juga ya istilahnya. Ya, Cuma yang nggak dapet di key itunya sih buat aksesnya, buat akses ke application-nya. karena itu kan unik kalau yang key-nya itu. Bener ini standar ya, ya. Betul. Tapi permasalahannya itu ketika dia mau masuk ke dalam aplikasi. Nah ini waktu dia mau masuk ke dalam aplikasi ini dienkripsi dengan key. Secret key yang tadi kita masukin itu yang sebenarnya kata kuncinya nih. Ini yang ini kalau Pak Taro dapet nih bisa bahaya nih. Ya itu yang Ini dicari sama hacker. ini nih Pak, ini nih, ini yang diincar nih. Kalau yang ininya sih nggak terlalu ya Pak ya. Ya, makanya saya kalau sarankan ke teman-teman kalau mau usil gitu ya. Nah, eh, servernya itu di VM, lalu kita ngetesnya itu dari di luar VM, terus Hmm. pasangin Wireshark di tengah-tengah. Cek tuh kita punya key-nya itu kelacak apa enggak. Kalau sampai kelacak berarti ada yang belum beres tuh Pak, pengamanannya gitu. Itu Jadi celah itu. betul. Jadi jangan percaya obrolan cuma di web server sama si servernya, web browser sama si servernya. Kalau saya selalu iseng, saya taruh di Wireshark di tengahnya atau di tengah-tengahnya saya pasang Bob Suite gitu. Nah, Nah, dilihatin aja tuh apa apa-apa yang telanjang, apa-apa yang nggak telanjang di situ. nanti ditelanjangin tuh, Iya. dikulitin sama Pak Taro. Dari sini bisa masuk kemana-mana nih nonton. Betul. Dan kalau mau nyoba gitu ya kenapa saya bilang taruh di VM atau di beda komputer. Tadi key-nya tadi itu kalau dari lokalnya itu kita Hmm. kalau dapat key-nya itu terus saya injekin lagi di browser sebelah gitu kan masih dapat yang sama gak gitu. Hmm. Kalau sampai masih bisa sampai login sama kenapa? Oh, karena ininya sama. Oh, karena ininya sama. Nah, berarti kita dari programmer itu udah mulai. Oh, kalau gitu saya supaya menjadi unik, benar-benar unik, ngikatnya ke apa? Ke IP address,
ke session apanya lagi dan sebagainya. Jadi kita makin memperkuat gitu. Heeh. Nah, itu menambah pengetahuan jadinya. Kalau misalnya ada yang bolong, Iya. jadi tahu deh itu celah. Iya gitu. Itu Lama-lama ya kalau sering ngetes kayak gini punya gambaran kok tipikalnya. Oh kalau aplikasi kayak gini dia model-modelnya di sini, berarti dia lemahnya di sini. Kalau aplikasi ini tipikalnya kayak gini. Jadi lama-lama tahu kok kalau udah sering tes gitu. jadi bisa tahu penjagaannya di mana, Ya, yang kurang di mana. betul. Biasanya sih gitu. Justru asiknya di situ sih. Makanya saya bilang kalau dunia security itu sekarang itu paling asik itu memang ngoprek aplikasi. Kalau dari infrastruktur udah nggak banyak yang barunya gitu loh. Ya paling paling parah itu ya ketemunya cuma misconfiguration. Iya. Tapi kalau di aplikasi, woi seru sekali itu mainannya. Ketemuannya asik-asik gitu. Nah, itu teman-teman tuh. Jadi pertama-tama kalau misalnya mau jadi pentest tuh mesti jadi orang iseng dulu ya, Pak. Oh iya, Mau nyoba-nyoba. iya. Banyak nyoba, banyak ini. Nah, Kalau itu. pentester nggak usil itu salah itu. Iya, wajib ya, Pak ya. Iya, Jadi keyboardnya itu adalah usil. betul. Usil, kepo, dan sebagainya ya. Betul, usil, kepo, dan harus satu lagi harus out of the box. Mikirin yang nggak dipikirin orang. Di luar dari itu ya. Karena dia nyari-nyari celah sih ya. Betul. Jadi, wah ini gimana caranya nih? Berarti mesti kreatif juga nih. Oke, teman-teman. Gimana? Ada yang mau ditambahkan atau mau ditanyakan? Silakan. Kalau belum ada yang mau ditanyain, boleh nanti lanjut pertanyaan Ya kalau teman-teman ada kasus misalnya di codingnya teman-teman ada problem error apa, atau. nah dibahas ini kita bisa bahas rame-rame justru. Mm-mm. Sebentar saya lihat chat di sini Panano ya validasi kayak length build nggak boleh custom itu caranya gimana? Oh, kemarin kalau nggak salah Panano udah sempat dibahas itu pakai data annotation di modelnya ya, required dan sebagainya. Itu masuk ke model ini. Tapi kalau di sini karena kita pakai identity, kita bicara identity, ini udah bawaan ya. Jadi kita nggak perlu ngasih validasi manual lagi ya. Ini juga sebenarnya model yang kita buat di sini kan karena udah inherit ke identity user ya, teman-teman. Jadi kita nggak buat lagi tuh yang tadi sebenarnya sebenarnya itu ada ya. Kalau kita lihat di sini kan dia ada nih tabel-tabelnya. Nah ini udah bawaan nih. Nah, validationnya sendiri juga udah dibawa eh, di library yang dari identity ini sendiri. Tapi kalau kalau misalnya kita mau buat manual, ya manual maksudnya artinya kayak tadi ya dari sini, ya ini bisa kasih required dan sebagainya deh. Tapi kalau karena kita berkaitan dengan identity, udah ada library-nya sendiri, kita nggak perlu ya untuk validasi model. Kira-kira kayak gitu ya, Mas Nano ya. Kalau pakai Hmm? apa namanya Visual Studio Code ataupun Visual Studio itu bisa pakai pluginnya OpenAI Swagger tuh, yang punyanya 42 Crunch. Itu juga gratis dan dia itu sangat menolong tuh pada saat dari coding dia bisa pointing tuh ini ada bahaya ini bahaya ini bahaya ini gitu. Dikasih notifikasi ya Pak ya. Betul, Sama dia. Nah, itu sekarang kelebihan dari AI itu udah masuk ke dunia coding juga ya. Jadi teman-teman kalau pasti kasih pluginnya tuh biasanya nanti kalau codingan kita kayaknya nggak efisien atau misalnya ini dia ngasih tahu ya Pak ya, betul. atau kurang aman atau ini secara penulisan maupun secara struktural ya. Oke, terima kasih Pak Taro. Pembahasannya cukup seru ya Pak. Apalagi nanti kalau udah masuk security nih. Itu apa tuh? Jika ada 3 cookies di satu website tapi udah di-encrypt, apakah bisa dimasukin XSS?
Nah, itu gimana tuh Pak? Mungkin Pak Taro yang bisa jawab nih. Ya, sebetulnya kalau cookies itu selama bisa diambil, ya berarti kan udah bleber kemana-mana sih sebetulnya. Cookie itu kan di proses scripting itu adalah sebetulnya vulnerability yang mana code-nya kita Hmm, diproses oleh browser. Jadi selama browser yang apapun yang diinput oleh manusia itu lalu ditampilkan tanpa validasi menjadi tampilan yang diproses oleh browser, yaitu pasti vulnerable terhadap cross-site scripting. Jadi entah ngambil cookie, entah ngambil itu kan tinggal ngambil dokumen terus send location-nya ke tempat yang lain, ya berarti kan cookie apapun juga akan diambil gitu. udah Nah, ini di istilahnya sebelahnya gitu ya eh, Pak. satu tab satu browser ada dua tiga tab, satu tab yang satunya punyanya eh, klik BCA, sebelahnya adalah aplikasi yang vulnerable gitu, ya tinggal ngambil cookie-nya aja yang sebelah gitu kan dapat. Tinggal cookie-nya itu bagaimana protection-nya. Kalau yang cookie-nya itu protection-nya burik, ya berarti kan lumayan itu dapat gitu. Tuh. Tuh ini ada apa di encrypt? Maksudnya di encryptnya di mana nih posisinya? Ya, encrypt-nya apakah di cookie-nya atau di encrypt itu cuma communication-nya, di transport-nya. Dan encrypt-nya itu Pertanyaannya eh, balik lagi ke situ. simetrik apa asimetrik gitu. Nah, nah ini ada juga security key ya, istilahnya ada Betul. simetrik, ada asimetrik. Nah itu beda ya teman-teman. Ya, nanti kapan-kapan saya ngobrol lah tentang apa sih bedanya simetrik sama asimetrik, kasih contoh-contohnya itu. Nanti kita bahas lagi mengenai security ya. Security application mungkin nanti juga ada security dari sisi infrastruktur ya Pak ya. Betul. Karena banyak ya kalau kita bicara security. Yang asik itu ya memang aplikasi sih, security-nya aplikasi. Aspeknya banyak dan seru gitu. Iya. Nanti ada course juga dan sebagainya. Bikin application, lalu dilakukan pentest. Oh iya nanti ya untuk kita bicara masalah, makanya ini segmennya mungkin agak berbeda ya. Kalau saya collab sama Pak Taro mungkin lebih ke arah security application ya Pak ya. Ya, Nanti ya, jadi jangan di sekarang ya. Sesi sekarang waktunya tipis-tipis. Nggak bakal cukup ya. Makanya nggak nanti bakal cukup, nggak bakal cukup. kalau kita bicara praktek, makanya kalau kita bicara praktek itu saya rasa bisa berjam-jam ya. Nggak cukup 2 jam aja tuh nggak bakal dapet ya teman-teman. Pasti lebih gitu. Karena kita kan kalau praktek kita berusaha untuk menyajikan yang best practice-nya. Jadi yang sebaiknya. Tapi kalau saya ya istilahnya untuk materi, saya lebih baik kasih yang simple gitu loh. Jadi lebih ke pemahaman. Tapi kalau praktikal kan lebih ke implementasi ya. Jadi lebih best practice gitu loh. Maksudnya sebaiknya seperti apa, bagaimana gitu. Nah itu pembahasannya nggak cukup 2 jam, itu bisa seharian. Makanya nanti untuk sesi praktek, saya harap teman-teman bisa sediain waktu yang agak lebih ya dibandingkan sesi materi seperti sekarang. Mungkin begitu ya. Ya, Setuju Pak Tara? siap. Saya kan tergantung audiens, saya kan cuma penyanyi gitu. Iya. Saya musisi, Pak. Ya, kita kolaborasi. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan atau Di ditambah? chat ada tuh, di chat ada. Ya ini tadi Pak, mengenai Oh, ya, ya, ya. pentas. Oh, ya, ya, benar, benar, benar. Makanya saya bilang nantilah kalau kita udah masuk sesi praktikum. Nanti lebih seru lagi ya. Makanya tadi saya bilang saya mesti cepet-cepet tuh setup kantor saya di sini. Paling enak itu ketemu offline. Jadi kita bahas langsung, dan saya kan lebih suka whiteboarding gitu, coret-coret terus langsung kasih contoh ini gitu. Hmm, seru itu Pak. Mudah-mudahan cepat Ya, terrealisasi. amin, 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 amin. Ya, nanti tinggal tunggu kabar gembiranya aja sih dari Pak Taro.
Iya, saya udah bilang sama beberapa komunitas gitu Keren loh, yang ya. kan ada yang suka coding, ada yang suka AI, ada yang suka itu. Dah, udah saya Buat wadahin aja satu tempat, dah kumpul di situ gitu. Kepoan di situ semua gitu. ya, cemplungin semua ya. Jadi bisa sharing knowledge, saling melengkapi sih sebenarnya itu eh, bukannya kita bersaing ya, tapi kita Bukan, saling bukan. melengkapi. Melengkapin, kolaborasi. Jadi karena pengetahuan itu bisa jadi saya tahu, Pak Taro nggak tahu, tapi ada juga yang Betul, Pak Taro tahu saya nggak tahu gitu. Atau teman-teman juga sama. Mungkin apa yang saya tahu sebatas ini, tapi teman-teman ada yang lebih jauh lagi gitu, lebih tahunya. Nah itu kita bisa sharing gitu. Jadi bisa saling mengoreksi, bisa saling melengkapin ya Pak ya. betul. Nah itu keren tuh Pak. Kalau bisa sampai terrealisasi, mungkin ada pentolan-pentolan ini. Tapi kalau secara coding mungkin kayak saya lebih pengalaman di C# gitu lah. Mungkin teman-teman ada yang lebih pengalaman di Java dan lain sebagainya gitu kan. Itu kan bukan berarti kita bersaing ya, tapi saling berbagi pengetahuan aja sih. Banyak sih sebenarnya yang bisa dioprek. Ini kita baru bicara dari aplikasi mungkin C# ya, Pak Taro ya. Ya. Kalau aplikasi yang lain gimana kita belum tahu nih, kayak PHP dan sebagainya itu kan juga butuh oprek-oprek lagi nih. Karena yang rame kan banyak kan aplikasi web ya Pak ya Betul. untuk sekarang ini dibandingkan desktop. Mungkin kalau desktop agak-agak lebih eh, private ya ininya ya Pak ya. Karena kan dia Eh, kalau komputer. Sebetulnya bukan bukan aplikasi web ya, tapi yang desktop pun sekarang juga udah komunikasinya aplikasi yang berbasis HTTP. Jadi kalau HTTP kan Ya, belum tentu berbasis web. API pun juga dia komunikasinya kan HTTP tetap atau HTTPS gitu. tetap ada koneksi Betul. jaringan ya Betul. istilahnya. Kalau dulu kan client server betul-betul antara komunikasi klien sama servernya itu pakai protokol tersendiri. Nah, sekarang udah dengan API itu kan sudah protokolnya udah di HTTP semua sebetulnya. Obrolan yang menumpang dari paketnya HTTP. Kalau di encrypt menjadi HTTPS gitu. Nah itu istilahnya plus minus dari sisi aplikasi ya Pak. Jadi Betul. kalau zaman dulu istilahnya sebelum zaman jaringannya internet apa segala macam itu kalau berjalan hanya di lokal ketahuan itu. Ini siapa nih? Pasti orang dalam gitu kan yang macam-macam gitu. Terus kalau sekarang kan udah dari mana aja bisa aja kita jadi man in the middle ya Pak ya. Betul. Tengah-tengah kita intercept, di tengah-tengah kita ngambil data dan sebagainya, kita ngambil key-nya dan ya itu kan udah siapa aja bisa gitu loh. Jadi poin minusnya itu ya itu karena apa namanya? Semua orang bisa mengakses ya. Ya. Jadi ada kesempatan buat eh, teman-teman yang lain, istilahnya orang luar gitu yang melakukan intercepting. Itu Nah, kalau buat dulu, teman-teman itu jangan membatasi diri gitu. Jadi eh, coding tapi ya ngerti protokolnya dari sisi HTTP seperti apa, nature-nya, networking-nya juga ada hmm, eh, segmentasi dan sebagainya. Jadi nanti jadi kalau mau ngutuin ini pelakunya siapa, dari IP mana, terus dia bisa siapa di yang trace. call. Nah itu tracing tuh, nanti Betul. bisa dibahas juga tuh. Kalau nanti masuk forensik, berarti kan nanti ada aspek legalnya bagaimana menyajikan bukti yang bisa diterima pengadilan. Jadi nggak bisa pakai bukti asal nyomot bukti. Ada aspek legalnya juga bahwa bukti yang diakuin itu yang kayak apa gitu. Ya. Nah itu ini Pak. Jadi kalau dari aplikasi ya, kalau dari sisi programmer biasanya ada istilahnya log ya Pak ya. Betul. Nah log itu sebenarnya yang kita gunain tuh Pak nanti buat bukti ya. Ini siapa yang mengakses dan siapa yang kapan sebagainya itu datanya sebenarnya ada. Nah teman-teman bisa nanti bisa lebih dalam lagi ya pelajari masalah log data dan log ini ya. Kayak di database sebenarnya juga juga udah ada ya Pak ya. Yes, database juga ada lagi. Dia punya log sendiri yang kalau ada transaksi kita bisa lihat itu nanti. Itu lebih ke Nanti kalau forensik. database nanti bisa googling lah tentang apa yang disebut dengan jurnal. Iya.
Nah, kalau Database untuk juga kan masalahnya menjurnal, banyak ini, Pak. banyak, banyak bisa nggak selesai nih. Aduh, panjang ceritanya, Pak. Ya satu-satu lah, satu-satu. Pelan-pelan dong. Saya cuma bisa memaintain rasa penasaran. Selama kalau teman-teman punya rasa penasaran kan berarti ada harapan untuk belajar lebih dalam gitu. Betul. Setuju, setuju. Oke, teman-teman, terima kasih Pak Taro atas wejangannya. Terima kasih juga buat Sudah. teman-teman semua yang masih mau dengerin ocehan saya gitu. Oke, kira-kira kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan ya sesi untuk hari ini. Sampai ketemu nanti di minggu depan untuk sesi berikutnya ya. Oke, terima kasih teman-teman yang udah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sesi hari ini saya tutup ya.